Oke, kita mulai lagi ya. Sekarang kita akan membahas yang namanya faktor daya. Faktor daya itu apa? Ya, Kospi ini sering disebut dengan faktor daya. Tadi kan rumusnya daya adalah P sama dengan VI cos P. Nah, cos P ini sering disebut dengan power factor ini, PF. Nah, karena nilai P ini kan nilainya antara min 90, ini kapasitif murni, 0 ini adalah resistif murni, dan 90 derajat ini adalah induktif murni, maka nilai cos P ini berkisar antara 0 sampai 1. 0 naik ke 1, turun lagi ke 0 lagi. Nah, ini. Ingat ya, yang negatif ini adalah kapasitif murni, ini. Dan yang di sini adalah induktif murni. Cos P mana yang terbaik? Cos P yang paling baik adalah cos P 1. Di sini. Cos P-nya 1. Nah, itu. Nah, kalau faktor daya ini buruk, maka rugi-rugi saluran itu bertambah, dan itu makanya PLN tadi dia menyuruh pelanggan-pelanggan besar seperti industri untuk membayar daya reaktif. Karena apa? Kalau faktor dayanya rendah, itu berarti daya nyatanya turun, daya reaktifnya nambah. Daya reaktif nambah, nanti ada masalah di rugi-rugi saluran. Gitu. Oke. Nah, dari sifatnya, power factor ini misalkan power faktornya berapa? Faktor dayanya berapa? 0,8. Berarti itu cos P-nya 0,8. P-nya berapa? Ya dihitung pakai kalkulator. Cos P sama dengan 0,8. P-nya berapa? Hitung pakai kalkulator. Oke. Nah, ini kalau dia induktif, maka ini Q-nya di sini, ini positif. Kalau dia kapasitif, Q-nya turun ke bawah, V-nya juga turun ke bawah. Pakai theta ya. Saya ngambil dari Wikipedia saja. Nah, istilahnya adalah lagging, atau ini untuk beban induktif, dan leading ini untuk beban kapasitif. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau dia lagging itu apa? Terlambat ya. Kalau yang main game online tahu ya, lag itu artinya telat. Tuh. Nah, kalau lead itu mendahului. Lagging ini seperti ini. Ini artinya arus itu terlambat dibandingkan tegangan. Ini menunjukkan dia posisi arusnya. Kalau lagging berarti arusnya yang terlambat. Kalau leading, arusnya yang mendahului. Lagging itu induktif, leading itu kapasitif. Nah, ternyata sebagian besar beban listrik dunia dimanapun itu sifatnya adalah lagging. Kenapa? Karena beban-beban listrik itu kebanyakan beban besarnya adalah motor listrik. Motor listrik di industri itu ada konveyor. Ada konveyor banyak banget ya di industri ya. Hampir semua industri pakai konveyor untuk menggerakkan barang atau komponen. Nah, itu. Nah, di rumah semuanya pakai motor kipas angin, terus AC, pompa air, kulkas, semuanya ada motor listriknya. Mesin cuci yang nggak ada motor listriknya setrika aja. Setrika itu resistif murni. Ya, setrika itu resistif murni. Kemudian lampu TL, lampu neon yang panjang-panjang zaman dulu itu juga sifatnya induktif, itu lagging. Cos P-nya jelek malah itu. Kalau yang masih pakai balas yang model lama, yang balasnya pakai induktor, cos P-nya bisa cuma 0,3. Tapi kalau yang baru-baru itu bisa 0,8 pakai balas elektronik. Nah, itu. Oke, nah salah satu yang penting adalah ini, perbaikan faktor daya. Kenapa?
supaya P ini, cos P ini turun. P-nya itu mendekati 0, itu yang bagus. Kalau P mendekati 0 kan cos P mendekati 1. Caranya gimana ini? Dengan menambahkan kapasitor yang paralel dengan beban. Ya, kapus kalau kalian pengen lihat kapasitornya di mana, ada di dekat genset. Ya, kapan-kapan kalau pengen lihat boleh ngajak saya. Ya, kalau saya masuk ke situ, saya bisa minta ke satpam. Tapi kalau kalian masuk sendiri nanti ditangkap satpam, dikira ngapain-ngapain. Nah, konsepnya adalah tidak merubah daya nyata karena hanya menambah kapasitor dan mengurangi daya reaktif. Mengurangi dengan menambah kapasitor ini. Dari yang induktif ini ke sana, karena ditambah kapasitif, maka dia akan turun. Nah, kenapa kok nggak bablas sekalian sampai sini, Pak? Ya boleh-boleh saja, tapi semakin gede QC ini itu membutuhkan kapasitor yang makin besar. Nah ini kalau kebablasan juga jelek juga, karena mentok nilai optimalnya kan di angka 1. Dan ini kan selalu berubah setiap saat daya listrik yang dipakai oleh manusia itu kan selalu berubah. Begitu. Intinya adalah ya supaya mendekati saja, mendekati 1. 0,8, 0,9 itu sudah sangat bagus. Gitu. Oke. Gimana caranya? Ya, intinya adalah kita adalah menghitung nilai kapasitor ini. Berapakah kapasitor yang dibutuhkan? Nah, gimana caranya? Kita hitung. Nah, misalkan sudah punya P-nya dulu cos P awal berapa? 0,4. Nah, berarti P satunya bisa dihitung. Cos P akhir 0,8. Nah, P2 juga bisa dihitung. Itu dulu yang dihitung. Kemudian kalau P belum diketahui, kadang-kadang soal itu hanya yang diketahui S saja. Maka ya P ini dicari dulu pakai S ya. P sama dengan S cos P. S1 cos P1. Nah, kalau P-nya sudah diketahui, ya sudah, kita nggak perlu ngitung S. Karena nanti perhitungan semuanya melalui P. Nah, ini kemudian hitung Q1. Q1 ini Q yang pertama, yang paling gede. Q awal. Nah, Q bisa kita hitung pakai P, pakai tangan ya. Ini pakai tangan bisa. Dimana Q sama dengan P tangan P1. Kemudian kita hitung Q2. S2 nggak perlu kita hitung. Cukup Q2-nya. Dimana Q2 ini adalah P tangan V2. Nah, V2 ini dari mana? Dihitung dulu di depan, gitu ya. Dihitung dulu di depan. Gitu. Oke. Nah, selisihnya ini adalah QC yang kita butuhkan. Jadi C-nya akan menghasilkan QC. Di mana QC ini adalah Q1 min Q2. QC ini sebenarnya negatif ya. Sebenarnya negatif, tapi kita bikin positif di sini supaya mempermudah perhitungan saja. Ya, oke, terakhir. Kemudian kita hitung XC tadi, XC sama dengan V kuadrat per IC, terus hitung C-nya. C sama dengan 1/4 omega XC. Ya, oke. Jadinya 4 video ini kayaknya ya. Habis ini kita contoh soal. Ini sudah 9 menit, pause dulu. Kita lanjut ke video 4 tentang contoh soalnya.